Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Suzuki Sofyan dari Cisco Academy Universitas Dharma Persada yang beralamat di Jalan Malaka 1 nomor 1 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya akan mempresentasikan modul lab 3.3.11 pada pelatihan DevNet Januari 2021. Adapun materi ini banyak membahas daripada Git dan GitHub. Oke. Saya akan mencoba memberikan guide untuk modul daripada 3.3.11. Oke. Nah, pertama-tama marilah kita melihat apa sih pengertian Git dan GitHub. Nah, sebelum masuk ke pengertian Git dan GitHub yaitu saya akan sampaikan materi untuk lab 3.3.11 ini adalah yang pertama, bagian pertama akan mencoba melaunching daripada virtual machine device. Kemudian yang kedua, menginisialisasi Git. Ya, nanti akan diberikan. Kemudian yang ketiga, staging dan committing dari suatu file dalam repository Git. Kemudian yang keempat, mengelola perubahan file dan tracking. Yang kelima, percabangan dan penggabungan atau branch dan merging. Kemudian yang keenam, penanganan konflik merge, penggabungan tadi. Kemudian yang ketujuh, mengintegrasikan Git dengan GitHub. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita masuk lebih lanjut, apa sih yang dikatakan Git dan GitHub? Ya. Oke, Git itu merupakan salah satu versi kontrol sistem yang paling banyak digunakan. Ya. Maksudnya versi kontrol sistem ini yaitu sebuah kategori software yang membantu sebuah tim software mengelola perubahan pada source code. Ya. Nah, version control ini melindungi source code dari berbagai masalah atau kesalahan manusia dan konsekuensinya yang tidak diinginkan. Git ini memiliki arsitektur terdistribusi. Ya. Dikatakan Git ini sebagai contoh dari distributed version control system. Ya. Oke. Nah, kemudian pengertian daripada GitHub. Ya. GitHub ini dikatakan sebagai tools yang mencegah, ya, jadi itu sebagai tools yang bisa mencegah masalah kehilangan atau kerusakan coding saat berusaha memperbaikinya. Makanya dikatakan GitHub ini juga merupakan salah satu toko online terbesar di dunia untuk pekerjaan kolaborasi. Makanya bisa disimpulkan GitHub itu merupakan manajemen proyek dan sistem versioning code, ya, sekaligus platform jaringan sosial yang dirancang khusus bagi para developer. Oke, itu pengertian daripada Git dan GitHub. Oke, baru kita masuk ke dalam materi kita, yaitu
lab yang dikatakan persyaratannya lab 3.3.11 ini satu PC, yaitu sistem operasi, kemudian virtual box atau virtual mesin, ya, kemudian virtual mesin daripada DevPass. Ya. Itu marilah kita lihat, ikuti ini petunjuk dari tahap per tahap instruksinya. Ya. Yang pertama melaunching, saya sudah memunculkan DevPass gitu ya. Nah, DevPass ini sudah terinstall ya. Kemudian yang bagian kedua menginisialisasi Git ya. Tahapannya bagaimana? Ya, pertama kita buka dulu atau double klik terminal daripada emulator ini ya. Oke, kita klik ini ya. Memuncul daripada terminal ini, DevPass Lab ya. Kemudian kita menginisialisasi repositori daripada Git ya, dengan mencoba menggunakan perintah ls. Klik diketik ls, enter. Ya, isinya di sini ada directory, desktop, dokumen, download, lab, dan snap. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan mengkonfigurasi informasi yang digunakan di repositori lokal ya. Nah, di dalam penggunanya itu kita akan melakukan menggunakan username untuk akun GitHub ya. Pertama kita lakukan konfigurasi dulu, yaitu membuat username dan email ya. Nah, perintahnya menggunakan git config, kemudian global user titik name. Kita berikan nama sendiri, yaitu Suzuki Sofyan. Kemudian enter ya. Kemudian yang berikutnya git config global user titik email. Kemudian saya berikan email saya, yaitu suzuki.unsada@gmail.com. Saya enter. Nah, saya sudah membuat itu username dan email. Kemudian saya akan mereview dengan menggunakan git config list, yaitu di git, kemudian config list. Oke, akan menampilkan yang tadi. Username sama dengan Sofyan, user.email suzukiumsada@gmail.com. Oke. Nah, berikutnya menggunakan perintah atau komen daripada cd, itu mengubah directory ya, maksudnya begitu. Kemudian perintahnya yaitu cd labs
garis miring devnet src ya. Di enter ya. Jadi sudah berubah. Kemudian membuat directory ke dalam git intro ya, dan mengubah directory tersebut. Saya akan lakukan mkdir ya, make directory ya, git intro ya. Jadi berubah directory ke itu. Kemudian saya rubah change directory cd git kemudian intro ya, enter. Diubah dia directory saya git intro ya. Kemudian menggunakan perintah git init ya. Perintah git init ini dikatakan untuk menginisialisasi daripada directory yang ada sekarang sebagai repository git. Kemudian ini kita membuat sehingga kita memiliki repository lokal ya. Dengan .git kita bisa gunakan dengan perintah ls-a. Ya, kita coba menggunakan git init ya. Git init enter. Nah, akan menginisialisasi ya, repository. Kemudian tampilkan ls-a ya. Akan menampilkan itu. Kemudian yang berikutnya perintah git status ya. Jadi git status menampilkan daripada statusnya. Ya, ini kita melihat daripada coba git status. Enter ya. Ada di situ on dan master no commit yet ya. Akan menampilkan itu. Kemudian ada terakhir nothing to commit ya. Jadi menampilkan membuat file atau meng-create menggunakan git ya. Add to track. Nah, tahap ketiga melakukan staging dan committing daripada sebuah file dalam repository. Tahapannya apa? Ya, kita membuat file dulu. Ya. Ya. Masih di dalam modus daripada git intro tadi. Saya membuat repository git intro ya. Yang dibuat tapi kosong ya. Jadi menggunakan perintah daripada echo kita membuat file devas.txt ya. Ya. Kita coba echo kemudian I'm on my way to passing the Cisco devas exam kemudian devas.txt ya, enter. Kemudian kita gunakan perintah ls minus
LA menampilkan daripada directory git intro ya. Ada dilihat situ lepas txt. Kemudian menyelidiki status repository. Nah, memiliki status repository ini kita gunakan git status. Git status. Ya. Ya, depas itu ada depas txt-nya. Ya. File yang di-untrack. Ya. Kemudian yang berikutnya melakukan staging file. Ya. Nah, staging file ini dikatakan kita menggunakan perintah git add ya. Ya, untuk melakukan stag pada file depas .txt tadi. Nah, kita gunakan perintah git add depas .txt. Kemudian enter. Kita dapatkan itu git add depas .txt. Ya. Git add depas .txt. Jangan. Ya. Jadi perintah tadi melihat status depas. Kemudian kita lihat lagi git status. Enter. Ya. Jadi di situ menandakan bahwasanya on branch master, kemudian no commits, ya. Kemudian ada new file depas.txt. Ya. Kemudian melakukan tahap keempat, commit sebuah file, committing file. Ini artinya apa? Kita membutuhkan commit ya untuk mengetahui git yang kita inginkan untuk melakukan perubahan. Ya. Nah, perintahnya kita gunakan git commit ya. Git commit min m, kemudian committing ya. Depas .txt to begin tracking change. Diakhiri dengan word. Kemudian kita enter. Iya. Harus dibuat itu depas dengan create mode 100444 depas txt. Saya agak perluas ini dikit ya supaya kelihatan ini. Aduh. Oke. Saya lebar ini aja. Ya, biar kelihatan ini. Oke. Nah, berikutnya saya lakukan kita akan view daripada history ya, commit tadi. Itu kita lihat menggunakan git log enter. Nah, kita dapatkan itu commit bla bla headmaster dengan author Suzuki Sofian, emailnya
ada committing the past TSC, begin tracking change. Kemudian berikutnya melakukan modifikasi file ya, dan merubah tracking. Ya. Kita gunakan pertama langkahnya kita lakukan modifikasi file, yaitu modifikasinya itu pertama kita lakukan membuat perubahan daripada depas.txt tadi ya menggunakan perintah echo ya, kita gunakan echo ya, I'm beginning to understand Git. Kemudian Git, kemudian depas titik txt ya. Nah, ini ya, saya enter. Oke, kita masuk situ. Nah, sudah masuk ke situ, kita gunakan perintah atau command chat atau untuk melihat atau men-view file yang dimodifikasi. Kita gunakan chat depas titik txt, enter. Nah, di situ kelihatan I'm on my way to basing the Cisco depas exam. I'm beginning to understand Git. Ya, oke. Itu tampilannya. Kemudian memverifikasi perubahan repository. Langkah kedua. Ya. Apa perintahnya? Jadi memverifikasi perubahan repository menggunakan komen atau perintah status Git. Itu dengan melihat Git status, enter. Nah, ini modifikasi itu dilihat di situ di status on branch ya, statusnya modify device txt, no change ditambah. Kemudian langkah berikutnya untuk melakukan modifikasi file, kita gunakan git add device titik txt, enter ya, muncul. Kemudian berikutnya lakukan stegit file, yaitu perintahnya di stegit file ini menggunakan ID commit baru ya, dengan melakukan perintah git commit ya, git commit m add edit ya, edit additional line to file tanda kutip, kemudian kita lakukan enter. Nah, master ada additional line to file, satu file dirubah ya, kemudian satu di insert. Kemudian tahap kelima, memverifikasi perubahan di dalam repository dengan menggunakan perintah yaitu command git log, enter. Ya, di sini kelihatan
perubahannya, yaitu author ini saya, kemudian ini email, ditambahkan line to file, commit ya dengan ini ya perubahan. Kemudian berikutnya ya, kita menggunakan apa? Membandingkan dua commit menggunakan git diff ya, perintah git difference ya. Ya. Jadi menggunakan git diff ya dengan melakukan commit ID original ya, commit ID latest ya. Commit ID original dengan commit ID latest ya. Kemudian ini commit ini ya. Nah, perintahnya ini saya gunakan git diff git diff kemudian B5 10 F8E spasi 9 F5C 4 C5. Nah, ini membandingkan ini. Saya enter. Ya. Kemudian muncul di situ unknown. Sehingga maksudnya tidak dikenal. Harusnya saya memasukkan daripada data yang di atas. Ya, sebentar. Oke, saya akan ada kesalahan. Harusnya saya akan melakukan git ya, git diff ya dengan 7A CD F 33 ya 35. Wah. Tiga aja. Dia hanya minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata aja spasi. Ya. Kemudian sama dengan yang ini. 9 E 2E 14 ya. Oke. Nah, saya lakukan enter. Nah, dia akan melakukan ini. I'm on my way, they pass ya. Nah, berhasil. Ya. Oke, I'm beginning di sini. Hasilnya understand git. Understand git. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu melakukan branch dan merge. Ya. Nah, maksudnya apa ini? File-file secara otomatis diambil di dalam branch, dinamakan master. Ya. Kemudian direkomendasikan untuk menggunakan branch, ya, langsung diupdate oleh brand master. Nah, caranya apa?
kita di bagian ini melakukan apa? Membuat cabang baru atau new branch, kemudian check out dari branch, membuat perubahan dalam branch, ya, dengan melakukan stage, ya, commit di branch, kemudian menggabungkan brand perubahan brand ke master brand dan menghapus atau mendelete branch. Nah, pertama langkahnya kita lakukan membuat branch baru, yaitu dengan perintah git branch feature enter. Nah, kita membuat, ya, jadi membuat branch baru yang kita namakan feature, ya, dia menggunakan git branch. Kemudian kita memverifikasi brand yang ada sekarang, yaitu git branch. Brand namanya ada fitur, kemudian master. Ya. Kemudian langkah ketiga kita lakukan checkout di no branch. Ya, kita lakukan checkout menggunakan git check out itu feature, checkout feature enter. Dari situ ada namanya checkout feature, switch to brand feature, ya. Git checkout feature, git checkout feature. Ya, dia akan men-switch ke brand feature. Kemudian saya tampilkan git branch. Git branch, brand enter. Di situ ada feature, kemudian ada master. Ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan line teks baru ke file txt daripada devas. Itu menggunakan echo lagi atau echo. Kita gunakan echo, tanda kutip, this text was edit originally while in the feature branch kutip, kemudian saya devas titik txt, kemudian txt enter. Kemudian kita gunakan untuk menambah lainnya tadi kita perintah komen, dengan menggunakan chat, ya, perintah chat ya, devas titik txt enter. Jadi udah masuk, kita menggunakan fitur branch, ya. I'm only the first exam, ya. This text was edit, udah muncul. Kemudian tahap kelima itu memodifikasi file dalam branch fitur, ya, menggunakan git add devas titik txt enter. Kemudian kita gunakan git status, ya, melihat status enter, ya. Jadi modify, sudah dimodifikasi devas txt, ya. Kemudian melakukan langkah ke-6,
mengcommit file stack dan fitur branch fitur. Jadi menggunakan git commit m add edit third line in feature branch ya, kutip enter. Jadi satu file dirubah dan dimasukkan di insert. Ya. Oke, di situ bisa kita dapatkan perubahan tadi. Saya gunakan perintah berikutnya, yaitu menampilkan atau menunjukkan seluruh commit ya di fitur branch ya, dengan menggunakan git log enter. Nah, di situ ada namanya author muncul ya, ada nama saya ya, kemudian tanggal. Di situ ada commit device to begin tracking ya. Oke, commit ya, device. Kemudian situ penambahan belum, line of file di atas malah ya. Kemudian melakukan langkah berikutnya, check out dari branch ya, dengan menggunakan jadi perintah git checkout ya, perintah master ya, dengan git checkout master, git checkout master, enter. Nah, muncul switch to brand master ya, ada brand master. Nah, langkah ke-8 berikutnya menggabungkan content file dari fitur ke master branch, itu dengan menggunakan perintah git merge feature, git merge feature, git merge feature ya, kita menggabungkan ya, enter. Nah, satu file dirubah, kemudian di insert satu ya. Kemudian yang berikutnya memverifikasi penambahan itu dengan menggunakan perintah yaitu chat device titik txt ya. Enter. Nah, ini muncul lagi I'm tadi, I'm on my way to basing the Cisco device exam ya. Nah, langkah berikutnya yang langkah ke-9 yaitu melakukan penghapusan atau delete branch. Bagaimana mendelete branch? Itu dengan menggunakan kita lihat dulu memverifikasi fitur ya, branch fitur tadi dulu ya, git branch, enter, git branch, enter. Nah, ada fitur master, kemudian dihapus ya, fitur branch tadi dengan menggunakan git branch D, menghapus ya, git branch sd feature ya, git branch kemudian enter. Nah, sudah dihapus, delete branch ya, feature was ya sekian. Kemudian memverifikasi ya fitur branch tadi, yaitu dengan menggunakan perintah git branch, itu git branch ya. Enter, kelihatan master tadi yang itunya hilang ya, fiturnya hilang karena sudah dihapus.
Berikutnya menggunakan konflik penanganan, yaitu menggunakan adanya di sini melakukan penanganan konflik ya. Kemudian tahapnya yang pertama kita buat dulu pengujian atau brand test yang baru dengan menggunakan Git brand test. Git brand test ya, jadi pengujian dulu ya. Tes enter. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian kita check out daripada brand test tadi itu menggunakan git checkout. Git checkout test. Ya, git checkout test enter. Nah, ini sudah kita ke switch ke brand ya. Kemudian lanjut berikutnya itu memverifikasi daripada brand test tadi ya, itu dengan menggunakan git brands enter ya. Nah, muncul master kemudian tes ya. Sekarang tahap berikutnya memverifikasi konten daripada devas.txt dengan menggunakan chat devas dari txt enter. Nah, muncul lagi tadi I'm on my way ya. Kemudian kita modifikasi konten daripada devas ke brand test. Kita modifikasi menggunakan perintah set ya, spasi minus i ya, kemudian spasi s Cisco net akad ya, kemudian kita gunakan tip lagi menggunakan devas titik txt. Kita coba melihat enter. Nah, hasilnya salah, yaitu set minus ekspresinya tidak benar ya. Saya ulang lagi, Cisco net acak devas txt ya. Kurang spasi tadi ya. Oke. Harusnya munculnya set tidak non option to s, tidak dikenal itunya. Coba saya ulang lagi, set minus i spasi s Cisco net acak paling devas spasi dulu spasi itu ya, sama aja. Minus e mana minus e. Satu besar. Nah, bukan argumen kali.
Jadi kesalahan harusnya set. Ntar saya ini dulu. Oke, kita lihat lagi perintah set i kutip s Cisco netadcut depas titik tst enter. Minus e ekspresi minus e di karakter 17. Karakter 17. Oh, salah. DevNet. Alah, Cisco. Masih aja. Oke. Ada kesalahan saya. Cisco DevNet. DevNet, Cisco DevNet, ya. TXT. Ya, salah. Enter. Nah, balik. 16 tidak diketahui. Itu Cisco. Set minus i Cisco DevNet. Oh, sebentar, spasi. Oke. Enter. Oke. Jadi harus ada spasinya baru bisa. Kemudian yang berikutnya memverifikasi depas menggunakan cek depas txt enter. Nah, jadi muncul ini. Kemudian kita lakukan langkah 10-nya stack dan commit master branch. Kita gunakan perintah git commit a m kemudian Cisco DevNet. N-nya besar ya. Tanda kutip. Enter. Nah, ada satu file dirubah, satu di insert, satu di delete. Kemudian berikutnya menggabungkan test branch ke master branch ya dengan menggunakan git ya, merge test enter. Ya, ini menggabungkan already auto merging git merge test udah already auto merging depas auto merging nggak sama
automatic merge file. Git merge test, merge test udah already up to date jawabannya. Up to date. Nah, bagaimana untuk menemukan konflik? Kita gunakan git log. Ini git log commit muncul daripada semuanya author ya. Si kode.net nggak ada. Kemudian intro lagi di situ ada phasing untuk file commit tracking change ya. Head test. Oke, di situ ada headmaster. Oke, si kode.net ya change udah tambahkan nggak ada di situ outputnya. Kemudian chat depas lagi. Saya menggunakan chat depas. Tadi baru git log, chat depas, titik txt. Beginning. Exam, udah. Understand git, ya. Tesnya nggak muncul. Kemudian yang berikutnya melakukan edit manual file depas.txt, yaitu menghapus complete text. Tapi di saya nggak muncul teks kompliknya. Ya. Kita gunakan tim depas titik txt muncul I'm ono ini hanya banget ya, muncul ini I'm on ya. Kemudian gunakan ini, lakukan ini apa DD untuk melakukan namanya mendelete line cursor. Kemudian saya gunakan escape untuk menggunakan apa titik 2 escape enter key. Jadi escape titik 2 key. Dua lagi return. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita gunakan chat device. Jadi memverifikasi edit device tadi dalam txt, yaitu menggunakan chat device titik txt enter. Ya. Muncul fitur branch kayak tadi. Kemudian
Tab berikutnya yaitu stack dan commit device ke master branch menggunakan git commit. Yaitu git add, kita menggunakan add device titik txt enter, kemudian git commit aja min a spasi min m manually merge from test brand kemudian saya enter, akan muncul brand atau file perubahan manual merge from branch, satu file perubahan dulu. Kemudian di sini saya lakukan verifikasi commit, itu menggunakan git log, enter, commit lagi, ya, master dan terus ya, merge from branch ya. Perubahan manual from test brand masih kode.net. Kemudian ada masker. Kemudian melakukan integrasi dengan bagian ketujuh, integrasi Git dengan GitHub. Ya, kita menggunakan langkah pertama, kita membuat akun GitHub dulu, ya, dengan menggunakan login. Yang pertama jika kita tidak memiliki sebelumnya akun ini, kita lakukan ya pembuatan akun. Jika sudah memiliki akun, ya kita langsung ke step kedua. Nah, saya sudah memiliki akun di GitHub, ya. Soalnya kita gunakan berikutnya yaitu login akun, ya. Kita login ke GitHub akun, ya. Atau log ke dalam akun daripada GitHub, ya. Kita lakukan ini, membuat repository dulu, langkah ketiga. Ya. Jadi membuat repository baru yang menggunakan repository baru, ya. Nah, sebentar. Oke, kita masuk ke integrasi Git dengan GitHub, ya. Pertama, buat direktori baru di device study team. Ya, kita buat direktori baru, git intro, mkdir device study team, enter. Jadi membuat itu, ya, study team, ya. Jadi mkd device, kemudian rubah direktorinya cd device kemudian study team, enter. Nah, udah berubah.
mudah mengcopy ya file. Gunakan copy di titik cp titik devas titik txt ya. Enter ya, for missing devas titik txt. Itu cp spasi di devas titik txt. cp mengcopy front missing di tujuannya file. Missing destination file tujuan atas sudah pasti. Oke, berarti saya harus masuk dulu. Copy devas. Ya, ini missing. Jadi ada masalah di sistem dulu. Oke, tadi ada kesalahan di dalam tahap ke-6 mengcopy file devas. Saya coba ulang lagi. Mau perintah cp-nya tidak jalan, langsung copy aja. Karena saya lihat punya teman saya tadi menggunakan copy bintang txt. Coba saya enter. Nah, baru bisa copy. Ya. Common copy-nya ya, udah ditambahkan. Kemudian saya gunakan ls enter ya, ls devas tester ls devas tester atau saya gunakan chat devas titik txt dan not start file directory. Copy devas txt di cp enter, kemudian gunakan s devas oke masuk itu, kemudian cap devas titik txt and beginning start gate. Oke. Itu brand, oke. Nah, saya menggunakan git init. Oke. Muncul nih reinisiasi, oke. Oke, kemudian saya masuk ke git config. Git config
enter, masuk suzuki@gmail.com. Oke, masuk masalah, kemudian saya gunakan apa, git remote, airbrush, verbose, enter, oke. Saya harus merubah daripada git config global username Sada, enter, titik user titik s username titik, oke, user email Sada @gmail.com. Oke, sama. Kemudian kita melakukan git repository ke GitHub repository. Nah, digunakan git remote add git remote add origin https kemudian GitHub username, lupa username-nya, itu kita lakukan commit ya, yaitu menggunakan git commit add pas tadi berubah. Oke, master commit, oke, rubah 10.4, oke. Verifikasi commit tadi, git log ya, kita git log, enter, author Suzuki Unsada, oke, sudah. Add debug team ya, kemudian dilakukan git status working clean, oke ya, working clean, kemudian git push origin, git
push origin master, enter. Fatal error aja, username origin master, tim study team. Oh, study team dulu. Oke, working clean masuknya. Oke, coba di ini dulu. Git remote. Git remote at origin. Remote dulu kita. At origin origin remote origin GitHub origin https // github.com garis miring Suzuki ada garis miring. Nah, sebentar dulu kan untuk git .tim.git di tim.git, enter. Nah, berhasil, sehingga kita bisa masuk ke directory daripada GitHub. Coba kita lihat. Sebentar. Kita mulai masuk ke Git push origin master. Nah, dia minta username Suzuki dan emailnya nah, masuk. Oke, totalnya udah masuk. Kemudian kita tinggal lihat di Google Chrome, di GitHub. Nah, di GitHub. Kita lihat di GitHub, apakah udah masuk. Ya, masuk ke GitHub. Lagi GitHub. Oke, masuk ke GitHub, kita lihat tadi filenya. Kemudian di lepas tadi ini kita lihat. Kemudian dilihat daripada ini udah masuk. Lepas filenya ini. Ini file yang tadi beginning dan git. Oke, file udah masuk di GitHub. Oke, demikian kita verifikasi di repository itu
terakhir ini yang memberikan akhir daripada modul lab 3.3.11. Terima kasih. Akhirnya selesai juga modul ini. Yang pertama, alhamdulillah. Demikian saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.